Mahasiswa cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Bangkok. Gok. Oke ya, silakan masuk ke kelasnya. Sudah baris, mulai dari Putra dulu kita melakukan salaman ya, dari sini. Silakan masuk, duduk yang rapi di dalam kelas ya. Yang Putri. Baca doa terlebih dahulu ya. Ice breaking dulu ya. Untuk ice breaking ini apa namanya, kita tepuk satu dulu ya sampai 5. Oke, siap? Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Lanjut, tepuk fokus ya semuanya ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Untuk pagi ini ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Agus hadir hari ini ya. Oke, semuanya buka buku pelajaran hari ini ya, buku tentang muatan lokal ya. Silakan dibuka. Yang tidak ada, gabung bagi sama temannya.
kalian buka halaman 63. Ya. 63 di situ ada soal 1 sampai 25. Ya. Jadi untuk kegiatan silakan kalian kerjakan ya. Di latihan 25 itu sudah pernah Bapak jelaskan masalah materi tentang tomat atau juga macamnya ya. Selamat pagi untuk semuanya. Ya. Sebelum ini kita tentu fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Semuanya ya, tepuk selamat pagi. Tepuk selamat pagi. Oke ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan ya pembuatan kesepakatan kelas ya sebelum kita melakukan keyakinan kelas ya. Di sini untuk pertama kali ya kita akan melakukan pembuatan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini ya hampir sama dengan peraturan yang ada di sekolah. Ya, gunakan dengan kata-kata positif ya. Positif artinya kata-kata yang baik. Contoh ya, untuk kata yang tidak boleh datang terlambat. Nah, datang tepat waktu. Nah, waktunya jam berapa? Seandainya jam 7.30, berarti kita harus masuk jam 7.30. Itu untuk kesepakatan belajar. Kedua, contoh lagi ya, jangan ngantuk di kelas. Nah, salah satu contohnya ya, peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas kita sempurnakan menjadi kesepakatan kelas, yaitu semangat dalam belajar ya. Jadi itu salah satu contohnya. Di sini nah Bapak ada kertas ya. Nanti kertas ini ya kalian isi salah satu kesepakatan kalian ya yang Bapak kasihkan. Silakan kalian isi. Saya
kesepakatan kelas. Jangan contoh. Kira-kira nanti. Jelas tak kalian? Ya, kasih nama kasih nama kesepakatan tapi kasih nama apa yang kalian inginkan dari kesepakatan kelas supaya kelas kalian aman, tentram dan belajar biar konsentrasi fokus ya. Ya, satu kata baik. Apa yang kalian mau tulis? Dapat dari sini. Ya, yang lainnya di belakang. Ya. Oke, sudah semuanya? Oke, untuk kesepakatan kalau semuanya sudah memberikan suaranya, jadi Bapak bacakan dulu ya untuk kesepakatan kelas kita ini supaya kelas kita ini belajarnya nyaman, aman dan tentram. Ya, yang pertama mulai dari kesepakatan kelas ini Bapak baca dari Nizam ya, yaitu yang pertama belajar ya, belajar boleh itu kesepakatan kelasnya. Kedua fokus dari Ananda. Terus untuk dari Rafael mengerjakan tugas yang dikerjakan termasuk juga ya dengan menyayangi teman boleh, baris, sopan santun. Untuk Leti itu membuang sampah pada tempatnya ya, untuk kesempatan kita jelas. Serta sayangi teman ya, atau jangan bully. Salah satunya kata ya. Arya Mahmuda itu kehadiran. Nah, tolong ya kehadirannya. Aldo fokus dalam kelas ya. Vicky mengerjakan tugas yang dikasih guru. Amira mengerjakan tugas. Anissa sayangi teman, jangan bully. Ya, Dea Arianti izin. Ya, izin saat ada keperluan di luar kelas atau saat di dalam kelas. Ya, tenang dalam belajar dari Aulia Zahra. Ya, Dimas diam saat belajar. Sugeng Rianto tiket kelas boleh termasuk Andri tiket kelas. Arza fokus saat belajar. Sikwa semangat belajar. Nisa datang tepat waktu. Septi Ayu tenang saat belajar. Seli sayangin teman ya, tidak boleh atau jangan bully ya, sayangi teman. Oke ya, tepuk tangan semuanya ya. Nah, inilah maksud dari Bapak itu untuk kesepakatan kelas yang kita buat itu kalian tanamkan dalam diri kalian yang sudah Bapak bacakan di antaranya ya. Jadi Bapak ambil kesimpulan dari semua yang kalian tulis ya,
Yang pertama itu semangat dalam belajar, ya, fokus saat belajar, tenang, ya, tenang di dalam kelas, ya, sayangi teman, ya, sayangi teman, mengerjakan, ya, tugas yang diberikan, ya, menjaga kebersihan, ya, melakukan piket kelas, ya, sesuai dengan jadwalnya. Kedelapan, ya, bersikap sopan santun. Kesembilan, berani tampil, ya. Kesepuluh, ya, hadir tepat waktu atau kehadiran. Bapak harapkan kita penguatan kesepakatan kelas ini, ya, kalian jalani, ya, dari mulai awal kita masuk sampai kita akhir pembelajaran, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan masalah kesepakatan? Oke, ya. Lanjut kita memasuki keyakinan. Nah, keyakinan ini merupakan usaha, ya, usaha di dalam diri kalian agar bisa membuat batasan, ya, batasan di dalam diri kalian saat di dalam kelas. Contoh, ya, tadi salah satunya Bapak buat jangan ngantuk di dalam kelas, itu menurut peraturan di kelas, ya. Tetapi untuk keyakinan itu kalau kalian buat semangat, ya, semangat dalam pembelajaran atau semangat di dalam kelas, ya. Apalagi satu lagi, jangan malas sekolah. Ya, kita rubah untuk keyakinan di dalam hati kalian supaya kalian tidak malas sekolah, yaitu aku harus rajin. Jadi artinya rajin ke sekolah, ya. Boleh kalian tiru contoh Bapak ini, ya, untuk keyakinan kelas. Dimas, ya, diri kepalanya, ya. Jadi keyakinan kelas itu ada di dalam diri kalian, ya. Oke, ini seperti biasa. Yang kedua, Bapak kasih lagi kertas untuk membuat satu keyakinan kelas yang ada pada diri kalian masing-masing, ya, untuk dijalani dan dilaksanakan, ya, supaya kelas kita ini bisa aman dan tenang. Oke, ya. Bisa lakukan? Oke, ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ya, kelompok Mas, ada mau ditanyakan? Masalah keyakinan. Jadi keyakinan ada di pada kalian. Ya, bagaimana kalian di dalam kelas ini, ya, agar bisa kalian membatasi. Supaya contoh tadi, jangan tidur di dalam kelas, ya. Kalian buat dalam diri kalian itu semangat dalam belajar, ya. Oke. Ya, ini seperti biasa yang tadi, ya. Bapak bagikan lagi yang 5-nya di belakang, ya, yang tulisannya di depan, ya. Oke. Ini warna-warni, ya, kertasnya. Pak.
Ya, tulis. Tulis. Ya. Oke, keyakinan kelas ya. Seperti contoh tadi ya. Ya, nama kalian dibuat ya untuk keyakinan kelas ini. Ini Pak, ini belum Pak. Kim belum. Bawahnya berapa? Oke, sudah. Untuk keyakinan kelas, ya kita mulai dari yang putri terlebih dahulu, ya, untuk menempelkan apa yang kalian yakini dan bisa kalian laksanakan saat pembelajaran di dalam kelas, ya. Oke, ya mulai dari sini, silakan tempel, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Betul. Iya, udah. Ya. Betul. Ya, tempel. Ya, berikut.
keyakinan kelas, Bapak minta salah satu perwakilan di dalam kelas ini yang membacakan tulisan temannya, boleh dari perwakilan. Ya, oke, perangkat kelas boleh suaranya agak dikencangkan. Dua, Bapak minta tolong Arya maju ke depan. Oke, Arya, tolong dibacakan sini Arya. Sini. Dibacakan punya teman-temannya dari keyakinan kelas. Oke, yang untuk pertama Arya. Yuk, baca apa? Buat dikit. Ya, buat dikit. Apa? Ya. Ya, apa yang pertama apa? Simpa. Menulis. Oke, lanjut. Buat dikit. Anza, semangat dalam belajar. Oke, betul. Yayin rajin sekolah. Sally, kerjasama. Bisa Amelia, memahami pelajaran. Dimas, selalu semangat belajar. Andre, selalu rajin ke sekolah tepat waktu. Supriyanto, ingat saat belajar. Ini Aipong, semangat untuk sekolah dan rajin. Adi Sayup semangat dalam belajar. Amira Tanjung, semangat dalam mengerjakan tugas. Ya, semangat dalam sekolah. Alia Azara, keseruan di dalam kelas, semangat dalam belajar. April Palemi, rajin ke sekolah. Alia, semangat untuk sekolah. Kita semangat dalam belajar. Agam, semangat belajar dan sekolah. Paris, semangat pergi sekolah. Sam, harus semangat dan belajar. Rengga, semangat waktu belajar. Rafael, rajin pergi ke sekolah dan rajin belajar. Gembira saat belajar. Tepuk tangan semuanya ya. Ya. Terima kasih buat Arya yang telah membacakan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan oleh teman-temannya termasuk diri Arya ya, agar pembelajaran kita di dalam kelas itu tenang ya, aman dan damai ya. Bapak harapkan yang dibacakan oleh Arya keyakinan yang ada pada perhatikan ya, keyakinan yang ada di dalam diri kalian yang kalian tuliskan atau kalian tuangkan di dalam kertas ini ya, agar kalian bisa dilaksanakan ya. Jadi apabila di dalam kelas ya sesuai dengan kemauan kalian, menurut keyakinan yang ada dalam diri kalian ya, kalian tetap jalani, kalian laksanakan ya dengan sepenuh hati dan ikhlas ya. Oke, sampai di sini untuk keyakinan kelas ada yang mau ditanyakan? Nah ya, jadi mulai dari hari ini sampai berikutnya ya, Bapak harapkan kerjasamanya ya, sama-sama kita saat pembelajaran di dalam kelas ya. Nanti untuk kesepakatan dan keyakinan ini akan kita edit kembali ya, kita revisi lagi apabila tidak sesuai dengan yang kita buat ya.
Nanti kita akan revisi kembali ya untuk keyakinan kelasnya. Karena setiap harinya itu ya yang ada pada diri kalian itu bermacam-macam ya, sifatnya dan bentuknya. Kadang kalian melakukan ini sesuai keyakinan kelas ya. Bapak harapkan apa yang kalian tulis bisa kalian laksanakan ya. Oke, itulah yang Bapak bisa sampaikan ya untuk keyakinan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aktifnya sendiri ya, Pak? Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 29 untuk hari ini diwakilkan Bendahara Ibu Dewi Widiawati Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati juga Dewan Guru SDN 29 Banyumas 1 yang berkenan hadir pada pagi menjelang siang ini di kegiatan aksi nyata guru penggerak tentang budaya positif. Seiring salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul kiamat nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah untuk pada acara hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi ya budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan suatu materi yang ada di guru penggerak ataupun untuk kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya ada sedikit ice breaking ya. Ice breakingnya seperti yang sering dilakukan itu tepuk ya. Tepuk ini ada 5 ya. Pertama tepuk yes ya. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Ke tepuk 5 siap belajar. Boleh Bapak dan Ibu dilakukan di dalam kelas. Tepuk ada 5 ini ya, ataupun nanti kita berikutnya lagi nanti ada permainan namanya clue ya, atau mengajari ya, tetapi sama-sama di sini kita belajar ya untuk peningkatan kegiatan sebelum pembelajaran ya. Oke, semuanya kita ikuti sama-sama ya. Untuk pertama tepuk 1 yes ya. 1 yes ya, 1 yes. Tepuk 2 oke ya. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Boleh nanti dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya. Oke, mulai ya. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Ya, terima kasih Dewan Guru ya telah mengikuti. Nah, ada lagi satu permainan. Ini permainan
Dimana clue ini kalau permainannya agak membingungkan sebenarnya, tetapi kalau kita ingat kata kuncinya, kita mengetahui ya bahwa sesuai dengan angka yang ada disebutkan. Nanti contoh ya, contoh 1 tambah 0 hitungnya hasilnya 1. 1 tambah 1 itu hasilnya 1 ya. Sedang Saya 2 Pak, tambah 1. nah betul 2 saatnya, tapi kita clue-nya kata kuncinya bergaris panjang. Iya, Nah. 1. Sebenarnya ada 2. Iya betul. Nah jadi 1 tambah 1 itu 1 karena ada garisnya ya, 2 di bawahnya ya. Terus 2 tambah 1 0. Kenapa nangis? 2 tambah 1 0. Kok bisa? Nah, sedangkan 2 tambah 2 berapa? Kalian tahu? 2. Nah, 4, 2 tambah 2. 6. nah, kurang tepat. Masih. Ya. Dia tahu 2 tambah 2 berapa? Clue-nya. 1. 4 Ya. 6 2. Hah? 6. Clue-nya 4 tambah 4 3. Nah, bagaimana itu? Lihat posisinya ya. 1 2 3 bergaris panjang. Paham? oh Nah, clue-nya ya. 4 jadi 1. 2. Clue-nya kata kuncinya bergaris panjang. Ya. Ah, paham? Ya memang agak bingung Bu itu clue ya. Kata-kata permainan, tapi kalau kita pahami kata kuncinya clue-nya itu bergaris panjang. Kalau misalnya 3 tambah Ya. Jangan asal harus kita langsung takut tidak mau belajar. Ada itu ya. Mungkin penyampaian kita atau pembelajaran kita selama ini kurang menarik bagi diri mereka ya. Itu Bu. Nah ini ya caranya untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Nah, ini strateginya salah satunya yaitu yang harus perlu kita lakukan, ditinjau ulang ya, meninjau ulang ya, bentuk disiplin ya, bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita ya. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini saya ambil pendapat Stephen R. Covey atau Principle Centric Leadership ya, tahun 1991 mengatakan bahwa nah, 5 posisi kontrol guru ya, ini yang kami pelajari ya. Masuk ya begitu? masuk Ya, 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama kita harus memiliki ya penghukum ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum ya, fisik maupun verbal. Ini harus kita kontrol ya. Kedua, membuat orang merasa bersalah dengan cara kita bertanya ya, mengapa bisa terjadi kejadian ini atau perkelahian ini ya. Ketiga, kita bisa juga sebagai teman ya, teman ya. Keempat,
memantau mereka, ya, atau mengamati, ya, yang terakhir manajer. Nah, manajer ini penentu, ya, penentu dari kita, dari 5 ini kita yang menentukan mereka agar mereka tersadar, ya, tersadar melakukan hal itu dan tidak mau mengulangi kembali. Nah, setelah kita memiliki 5 kontrol ini, kami juga ada di situ namanya segitiga restitusi, ya. Dan segitiga restitusi ini menurut, ya, sebuah pendapat Dianegosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk, ya, melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi, ya. Ada yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas mereka, ya. Seperti saya kemarin saya lakukan, ya, itu salah satu dan contoh jauh beda itu Fikar, ya. Fikar itu setiap pembelajaran memang dia jarang sekolah, ya, absennya banyak mungkin, ya. Tetapi saya telusuri, setelah saya menstabilkan identitas dia, saya validasikan tindakan dia. Mengapa yang salah dia mau, ya, mau tidak sekolah ataupun melakukan hal tersebut? Rupanya saya tanya membantu orang tuanya, ya, membantu orang tuanya bekerja ketika itu. Rupanya saya telusuri, ya. Selain dari situ juga, ya, karena Fikar kita maklum, ya, anak yatim, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga harus bertanggung jawab, ya. Yang lain menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan dia ke sekolah ini ataupun kesepakatan yang dibuat awal mula kita masuk atau mereka masuk ke sekolah itu kita tanyakan lagi, ya. Terakhir itu untuk penentunya dia mengakui kesalahan dia. Itu dari salah satu contoh siswa, ya. Berikutnya, Bu. Sudah. Ini deh ya. Sudah itu. Ya. Nih, ya, stimulus respon out control, ya, pemaksaan pada saat beliau wujudkan gagal, ya. Ini respon tentang dunia, ini teori kontrol dunia. Nah, konsep disiplin dan motivasi, ya. Ini kemungkinan, ya, kebanyakan kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, ya. Karena berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar, ya. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita, ya, sebagai guru, ya. Ya, nah ini untuk disiplin mungkin kalian sudah tahu, ya, mengenai tentang disiplin dari tata tertib, ya, teratur, kepatuhan, ya, sampai kita sungguh-sungguh, ya, untuk melaksanakan dari segi pembelajaran, ya. Dan disiplin positif juga tidak harus dengan memberi hukuman, ya, hukuman, malah kita disuruh alternatif lahir, yaitu kalau perlu digunakan sebagai contoh. Kalau hukuman kita tidak diperbolehkan, kita berikan mereka seperti membuat. Nah, setelah mengapa keyakinan kelas, ya, harus diadakan, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini merubah
mental anak, ya, sikap anak yang awalnya tidak mau terasa terkekang. Mereka tuh terkekang. Kita membuat keyakinan ini seperti mereka itu mau melaksanakan dengan sendiri. Memang butuh proses ini, Bapak dan Ibu, ya, memang butuh proses. Tidak makan sehari 2 hari untuk melakukan kegiatan ini, ya. Tetapi kalau kita bersama-sama saling membantu, ya, dari kelas kecil sampai kelas terakhir, kalau mereka memang dididik budaya positif, insya Allah mereka akan berubah sendiri. Memang kalau untuk saya sendiri tidak bisa melakukan, ya, karena mengontrol anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ini besar tanggung jawabnya, ya. Jadi kita sebagai guru kelas dan guru-guru lain mohon kerjasamanya sampaikan anak-anak ini tentang budaya positif kita, merangkul mereka supaya mereka tersadar diri. Ya, saya merasa juga kadang pagi-pagi mereka ini masih belum tersadar, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Tapi sedikitnya ada yang mulai bergerak, tapi sedikit baru. Kalau seandainya kita sama-sama merangkul mereka dengan apa namanya tuh meyakinkan mereka, insya Allah pasti mereka ini kembali seperti dahulu kala. Ya, sifat-sifat mereka sopan santun terhadap kita, ya, tanpa disuruh, tanpa harus lagi melakukan sesuatu, mereka tersadar, ya. Ini salah satu contohnya, ya, pertanyaan-pertanyaan dari keyakinan kelas, ya. Terus, ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif tadi yang sudah dijelaskan untuk merubah, ya, paradigma yang dari awal, juga perubahan perilaku mereka. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah tercipta ataupun kerjasama antara siswa dan guru di dalam kelas. Boleh juga langsung kita buat ke dalam sekolah. Contohnya tadi, nih, ya, yang tidak boleh terus datang tepat waktu, kita meyakinkan kepada mereka bahwa masuk kelas sebelum jam 7, salah satu contoh. Jadi boleh kita buat masuk kelas sebelum jam 7.30, boleh itu, ya. Kedua, keyakinannya mengerjakan PR di rumah. Kalau mereka malas, kita yakini mudah-mudahan mereka melakukan. Ketiga, masuk dan keluar kelas sesuai jam atau izin, ya, izin dari guru. Keempat, berbicara sopan santun. Kelima, baju seragam dimasukkan. Karena sering, ya, kita lihat siswa-siswa kita. Keenam, menggunakan dan merawat fasilitas atau peralatan dengan baik. 7, menyerahkan uang kas tepat waktu. Ke-8, tiket sesuai jadwal. 9, menjauhi rokok, HP, senjata tajam, dan miras. Ke-10, meletakkan sampah pada tempatnya. Ini ada 18 keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini ibu sesuaikan di kelasnya masing-masing. Sekian, ya. terima kasih. Nah, cara yang sesuaikan, lakukan masing-masing di kelasnya masing-masing. Memang kalau keyakinan kelas ini selalu update. Kalau kami pernah pelajaran kemarin selalu update, ya, berganti-ganti. Karena perilaku ataupun sifat siswa ini kadang mereka ini berubah, ya. Tapi insya Allah kalau ada keyakinan kelas ini, mudah-mudahan mereka terkontrol, ya, terkontrol dari sifat dan sikap mereka, ya. Itulah, ya, penyampaian dari saya masalah budaya positif, ya. Kalau dari Dewan Guru ada saran, ya, ada saran, ada pertanyaan, boleh kita bahas di sini untuk penelusuran siswa kita
zaman kita, ya, yang sopan santun kepada guru. Guru zaman sekarang nggak ada. Ya, Kurang baik. boleh kalau guru. Silakan Bu, sebelum saya Pak mau tanya Pak. Oke, boleh, boleh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 4. Ada pertanyaan begini Pak. Di kelas itu ada beberapa siswa yang paling sulit disuruh memasukkan baju, padahal berpakaian rapi itu kan termasuk kesepakatan kelas. Sudah dikasih tahu berulang-ulang, tetapi terkadang masih lupa. Baju itu lebih enjoy menurut mereka tuh dibuka, tidak. Padahal pakai ikat pinggang, pakai apa lengkap. Nah, bagaimana cara penanggulangannya itu? Bagaimana cara saya harus mengungkapkan ke anak supaya mereka mau mengikuti aturan, mengikuti kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Itu aja Pak yang mau saya sampaikan, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin, ya, mengenai kesepakatan kelas ini Bu Iin, ya, sudah saya sampaikan dari penjelasan saya pertama sampai penjelasan akhir. Untuk kesepakatan kelas ini Bu, memang harus kita selalu ubah, ya, agar mereka itu berpikir, ya, bagaimana mereka itu merasa bersalah. Ya, boleh itu setelah kita buat kesepakatan selesai, boleh kita membuat namanya tadi saya sebutkan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini kita panggil Bu, kita panggil anaknya yang sering keluar baju setelah pembelajaran atau istirahat, kita panggil, kita ajak ngobrol, diskusi. Kita tanya, seandainya contoh sering anak yang kita panggil itu, coba kita bisikan contoh gini, ya, ini contoh Bu Nabisa, ya, setelah pembelajaran ini Bu Nabisa atau Nabisa ke ruangan kantor. Ada apa Pak ditanya pasti? Pokoknya ada yang Bapak mau sampaikan sama Nabisa. Nah, setelah waktu istirahat, Nabisa datang ke kantor. Kita sudah menunggu di kantor. Nah, jadi kita buat namanya yang pertama menstabilkan identitas mereka, ya. Jadi kita tanya dulu apa kabar, Nabisa? Baik, kata Nabisa. Bagaimana keadaan Nabisa pada pagi hari ini? Baik-baik Bu. Jadi itu ya. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini baru kita tanya, Nabisa, Bapak ada yang mau ditanyakan sama Nabisa. Nabisa, kenapa bajunya terus di luar? Ya, padahal sudah Bapak ingatkan Nabisa, lebih bagus bajunya di dalam pada luar. Lihat teman-temannya yang bajunya rapi. Lihat Nabisa, pasti bajunya dimasukkan. Nah, sekarang Nabisa di sini, Nabisa kan seorang murid, ya, seorang murid. Jadi Nabisa harus tunjukkan bagaimana menjadi murid yang baik. Nah, baru nanti mereka mulai ngedown. Ya, kita ngomong berikut yang nanti yang terakhir, ya, validasinya, ya. Kita baru nanya keyakinan kan. Nabisa kan tahu bahwa kesepakatan, contoh kesepakatan kelas kita kan sudah buat, ya. Jadi Nabisa harus turuti, ya. Kalau
kesepakatan kalian itu ada hukuman dari kalian itu. Nah, jadi kita bukan kita yang ini bagus, tapi dari kalian kan. Contoh, kalau pembina kalian melanggar kesepakatan, kalian akan membuat tugas, ya, buat prakarya atau proyek sendiri tanpa dibantu teman. Nah, akhirnya baru sesuai kesepakatan kita, ya Bu, saya memang merasa bersalah Bu. Nah, baru mereka menyadari nanti. Ya memang Bu, untuk segitiga restitusi ini Bu butuh prosesnya. Nah, jadi kita harus mengajak mereka nih 4 mata secara ya satu persatu. Ya, kalau mereka diumumkan langsung itulah namanya hukuman Bu. Mereka tambah, ya, tambah mereka itu merasa mereka tuh punya kuasa, punya kehebatan, ya. Jadi kita harus melakukan omongan satu persatu dengan mereka. Atau boleh Bu, Ibu panggil orang tuanya. Kita selain dari kita di sekolah ini, orang tua juga Ibu harus ada kerjasama dengan kita, ya, kerjasama dengan kita. Oh, orang tuanya tidak mau bantu Pak masa bodoh, ya seharusnya kalau memang masa bodoh, kita juga harus mengingatkan. Bisa kalau melalui dari HP, SMS anaknya minta tolong Bu, diingatkan anaknya, ya, tentang keyakinan kelas bahwa setiap masuk kelas bajunya sudah rapi. Itu bisa itu Bu. Pokoknya tadi yang ada segala secara bodoh, kita juga harus mengingatkan. Bisa kalau melalui dari HP, SMS anaknya minta tolong Bu, diingatkan anaknya, ya, tentang keyakinan kelas bahwa setiap masuk kelas bajunya sudah rapi. Itu bisa itu Bu. Pokoknya tadi yang ada segala cara kita untuk melakukan perubahan. Memang Bu, kita sebagai tenaga pendidik ini kita harus dituntut niat Bu, dituntut niat mencari solusi Bu, bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah ini mudah Bu dengan siswa, ya kita takut baik, kita coba kuat-kuat sampai mereka bicara mungkin jadi salah kita, tapi kita mencari solusi. Memang solusi itu Bu, untuk melakukan perubahan ini Bu, dikit demi sedikit Bu, tidak langsung mereka tuh berubah, tidak, ya. Memang perlu kesabaran ekstra sedang dalam zaman sekarang ini, zaman modern ini, ya. Kan kami di pembelajaran guru bergerak itu ada namanya yang saya sebutkan tadi, zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ya, kalau zaman dahulu itu enak, ya. Aku juga ngerasa, kalau ibu juga ngerasa, ya, bapak juga ngerasa bahwa kalau kena cubit tadi, ngomong tadi, kena tabuk guru, kalau kita ngadu orang tua, itu yang kena marah lagi, ya, malah kita cubit, malah minta maaf, ya, ke gurunya. Mas sekarang, ya, ngadu orang tua, malah dipirakan. Nah, di sini Bu kita mencari solusinya. Bagaimana kita ini sebenarnya mendidik anak ini jangan arah viralnya negatif, tapi viralnya arah positif. Ya, di situ memang perlu pendekatan dengan mereka. Ya, pendekatan mereka, penyampaian kita. Boleh nanti kita sharing lagi bagaimana caranya. Memang kalau untuk sementara saya juga perlahan ini Bu, untuk siswa kelas 6 ini, ya, karena siswa kelas 6 ini ya banyak tingkah lakunya, perilakunya, apalagi yang sudah menjadi dewasa ini, ya. Jadi seringnya adanya rasa hubungan bagi mereka, ya, bagi kita sih itu hal biasa itu kan, yang itu. Oke, bagaimana Ibu? Ini tadi tahu buat bisa, boleh dipraktekkan nanti kan. Saya Ibu nggak bisa, guru lain boleh
dipraktekkan untuk pendekatannya sama anak, biar anak itu tidak mengulangi kembali kesalahan mereka. Apabila memang mengulangi kembali, panggil orang tuanya tidak mampu. Panggil orang tuanya tidak mampu. Kalau memang dewan guru tidak takut, aku jadi bantu. Nah, aku dulu bantu bagaimana cara menjelaskan kepada wali murid, ya, karena memang sesuai kurikulum sekarang, ya, sesuai kurikulum sekarang. Kita ini yang terakhirnya berpihak pada murid itu, bukan lagi dulu kan berpihak pada guru. Sekarang berpihak pada murid. Jadi kita ini murid ini salah satunya akses apa namanya itu inventaris kita disuruh oleh Kemdikbud bahwa murid ini menjadikan inventaris kita. Itu inventaris ini hasil seperti hasil kita itu, cerminan kita. Jadi anak ini ya inventaris suatu barang, taruhlah namanya itu barang yang harus kita jaga. Kita jaga, kita rawat, ya, sehingga mereka bisa menghasilkan mutu-mutu yang kita inginkan, ya, atau menjadi bibit-bibit yang unggul. Oke, sekian. Ada lagi yang mau bertanya masalah terkait di kelas? Budaya positif. Oke, kalau tidak ada lagi, ya, saya cukupkan dan mengucapkan terima kasih, ya, atas kerjasamanya Bapak dan Ibu, ya, yang telah menyempatkan waktu datang ke sini, ya, sama-sama mendengarkan penyampaian apa yang saya sampaikan tentang designasi penyebaran pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan juga saya harapkan untuk Dewan Guru juga kita sama-sama proses membuat anak itu berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani kita, ya, yang sesuai dengan keinginan kita juga. Ya, saya juga di sini berproses, tidak langsung sempurna, tidak, ya, karena juga saya juga butuh bantuan kalian semua di sini, kolaborasi, ya. Kalau kita sama-sama kolaborasi, sama-sama kita menciptakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dan menyadarkan anak, ya, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang kita inginkan, ya, sikapnya baik, mulia, ya, dan sekolah kita ini aman dan tentram, itu, ya. Oke, saya cukupkan pada kegiatan pagi ini menjelang siang, ya, setelah ini, ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.